selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita memasuki hari pertama di bulan Juli. 6 bulan yang lalu ada begitu banyak masalah, persoalan yang kita alami. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik. Karena sepanjang malam yang sudah kita lewati, Tuhan sudah menjaga, pelihara, lindungi kita, sehingga pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman pada pagi hari ini, kita akan masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami boleh memasuki hari pertama di bulan Juli Tuhan. 6 bulan yang sudah kami lewati Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan tetap nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar Tuhan, sebelum kami masuk di hari yang baru Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga-telinga yang siap mendengarkan firman-Mu. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Tema firman Allah pagi hari ini saya beri judul Tuhan tidak melihat keterbatasan kita. Seringkali kita manusia melihat manusia dari sisi luarnya saja. Tapi yang luar biasa, Tuhan tidak melihat sisi luar, tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Kalau kita bisa melihat dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10, firman Allah berkata, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dan kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-8 sampai ayat ke-10, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Sama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh 7 anaknya lewat depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak memilih Tuhan. Kalau kita bisa melihat rentetan anak daripada Isai, ketika mereka melewati Nabi Samuel, secara fisik mereka luar biasa. Pandangan manusia mereka adalah pribadi yang luar biasa. Tapi firman Allah berkata, apa yang dilihat manusia itu tidak dilihat oleh Tuhan. Dan ketika Samuel bertanya kepada Isai, apakah ini aja anakmu? Isai berkata, di ayat yang ke-11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang menyusu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya, ia menyebut ia kemerahan-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kita terkecoh ketika kita melihat. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Nabi Samuel. Ketika dia melihat putra-putra daripada Isai, dia beranggapan bahwa inilah pribadi yang luar biasa. Tapi firman Allah berkata, apa yang dipandang manusia tidak seperti apa yang dilihat oleh Tuhan. Daud tidak dianggap. Daud dianggap biasa, pribadi yang tidak mungkin bisa. Tapi di hadapan Allah, justru Daudlah yang terpilih. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat keterbatasan kita. Tuhan tidak pernah melihat kekurangan kita. Belajar seperti Daud yang tidak memiliki apa-apa, tapi yang luar biasanya, Daud adalah pribadi yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Kalau kita bisa melihat dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-50, firman Allah berkata di sana, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang. Siapa Daud? Yang dianggap remeh, yang
tidak berarti di hadapan manusia, tapi justru Daud yang dapat mengalahkan Goliat. Karena Daud, bangsa Israel mendapat keuntungan yang luar biasa. Karena Daud, bangsa Israel terbebas dari ketakutan karena Goliat. Oleh sebab itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau melakukan hal seperti apa yang dibuat oleh Daud. Dia terbatas, tapi dia mengerjakan, dia melakukan semuanya untuk Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mungkin kita tidak dapat bekerja, tidak dapat melakukan hal-hal yang besar, tapi mari kita mau melakukan hal-hal yang terkecil. Mungkin dipandang hina oleh manusia, yang tidak dipandang oleh manusia, tapi kita mau belajar melakukan dengan setia. Karena Tuhan tidak melihat apa yang besar kita perbuat, apa yang besar kita lakukan, tapi yang Tuhan lihat, sekecil apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan setia, maka di hadapan Tuhan itu semuanya berarti. Sebagai ayat yang terakhir kalau kita bisa melihat di dalam Kolose 3, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23, firman Allah berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Daud sepertinya tidak bisa, tapi dia melakukan semuanya karena Tuhan. Kalau Tuhan yang bekerja bagi dia, kalau Tuhan bersama dengan dia, maka kemenangan itu akan diraih oleh Daud. Sama dengan apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau perbuat, kita mau kerjakan, kita mau lakukan, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Kalau kita perbuat untuk manusia, terkadang kita dianggap remeh. Terkadang apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu adalah hal yang biasa. Tapi percayalah, ketika kita melakukan hal yang terkecil sekalipun untuk Tuhan, maka di pemandangan mata Tuhan itu adalah hal yang luar biasa yang kita kerjakan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membawa kita untuk selalu setia, untuk selalu mengerjakan, untuk selalu melakukan hanya untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat kekurangan, keterbatasan kita, apa yang kita buat bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang sangat indah Tuhan. Terkadang kami manusia terkecoh melihat Tuhan, terkadang kami hanya memandang dari luar saja Tuhan. Tapi lewat firman yang kami sudah dengar pada pagi hari ini Tuhan, Engkau tidak hanya melihat dari luar saja Tuhan, tapi Engkau melihat sampai kedalaman hati Tuhan. Seperti apa yang ada dalam kehidupan Daud yang tidak dianggap, yang diremehkan Tuhan, tapi justru Daud yang membawa keuntungan besar bagi bangsa Israel Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan Engkau mau tolong kami jemaat-Mu Tuhan, untuk kami melakukan dengan setia Tuhan, bukan untuk manusia Tuhan, tapi kami melakukan setia hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami masuk di hari yang baru Tuhan, kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala sekeluarga, memberkati pelayan-pelayan itu, staf pengerja, jemaat-Mu dari anak sekolah minggu, remaja, muda, dewasa sampai lanjut usia, diberkati, ditolong, dipelihara oleh Engkau, yang lama dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, bahkan usaha pekerjaan yang dikerjakan diberkati oleh Engkau Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Kami akan masuk di hari yang baru. Di hari ini berjalan bersama kami Tuhan, bersama dengan kami Tuhan, kami akan melihat hal yang luar biasa yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Tuhan kita Yesus memberkati kita semua.